Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Ratusan rumah terendam banjir, warga memilih mengungsi. Mantri menyuntik Kades Curug Goong ditetapkan tersangka. Siswa keluhkan kondisi ruang kelas yang kurang layak. Banjir merendam ratusan rumah di Komplek Garden City dan Alamanda di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi ditambah air kiriman dari hulu membuat kali leduk meluap. Sejumlah warga dari mulai balita hingga orang dewasa yang terdampak langsung dievakuasi petugas BPBD Kota Tangerang dan Polsek Jatiuwung ke tempat yang lebih aman. Namun sebagian besar warga masih bertahan di lantai 2 bangunan sambil menunggu harta benda mereka. Selain memutus jalan menuju Kabupaten Tangerang, banjir juga merendam ratusan rumah yang dihuni sebanyak 751 kepala keluarga atau sekitar 1.676 jiwa. Banjir yang merendam wilayah ini bukanlah yang pertama kali. Ketinggian air kurang lebih 2 meter kalau yang di ujung sana itu. Bang, ini abang dievakuasi tadi? Iya, dievakuasi oleh tim dari aparat setempat. Emang nih banjir karena apa sih bang? Tadi sih kita sudah lihat dari info-info yang ada, kita lihat di tanggul sebelah kita itu ternyata pada jebol semua, Pak. Warga berharap ada tindakan tegas dari pemerintah Kota Tangerang untuk mengatasi banjir. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Polisi telah menetapkan status tersangka terhadap Suhendi, seorang mantri yang menyuntikkan cairan kepada Salam Munasir, kepala desa Curug Goong, hingga meninggal dunia. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan termasuk keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang disita polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi telah berkesimpulan jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijerat pasal 338 dan atau 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk menunggu hasil otopsi dan juga menggali keterangan saksi ahli dari Balai POM untuk mengetahui jenis cairan yang disuntikkan kepada korban. Namun apabila nantinya ditemukan unsur perencanaan, polisi akan mengubah pasal menjadi pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Setelah kami selesai melaksanakan gelar perkara terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Padarijang, kami telah menetapkan tersangka dengan persangkaan pidana yang kami kenakan adalah 338 dan atau 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari beberapa barang bukti yang disita polisi, salah satunya yakni dipenidramin yang merupakan obat alergi. Namun untuk memastikan jenis cairan, polisi masih menunggu keterangan dari ahli. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Polresta Serang telah menyebutkan jika obat yang disuntikan oleh Suhendi ke kepala desa Curug Goong, Salam Munasir, adalah obat jenis dipenidramin yang biasa digunakan untuk meredakan gejala alergi, batuk pilek, dan juga bisa digunakan sebagai obat penenang. Namun pernyataan polisi yang disampaikan oleh Wakapolresta Serang AKBP Huchera Soumena disayangkan pihak penasehat hukum keluarga korban. Hal tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas, lantaran sampai dengan saat ini belum ada hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Menurutnya butuh waktu untuk tim forensik menyimpulkan hasil dari otopsi tersebut. Pihaknya ingin menegaskan jika yang disampaikan oleh Wakapolresta bukan merupakan hasil otopsi, melainkan hanya berdasarkan keterangan pelaku. Melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerahnya. Nah, di sana menyampaikan bahwa hasil otopsi
karena itu dibutuhkan waktu 14 hari kerja dan itu koordinasi dengan pihak kepolisian. Kita udah tanya juga ke pihak kepolisian, pihak penyidik, bahwa menyampaikan itu belum keluar hasilnya dan minimal 14 hari kerja. Sementara itu, kuasa hukum juga mengaku keberatan dengan pasal yang diterapkan oleh polisi kepada tersangka yang hanya menerapkan pasal 338 dan 351 ayat 3 KUH Pidana. Pihaknya mengatakan jika seharusnya pelaku dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, lantaran pelaku diketahui telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk mengeksekusi korban sejak dari rumah. Selain itu dikabarkan pelaku juga pernah datang ke balai desa sambil emosi dan sempat mengancam korban. Dengan kematian korban itu dilakukan secara berencana. Sehingga kalau dilakukan secara berencana maka penerapan pasal itu adalah pasal 430. Jangan diterapkan 340. Kenapa? Karena kalau kita lihat peristiwa itu, pelaku datang ke rumah, ya, kemudian membawa alat, kemudian menyuntikkan, dan di dalam suntikan itu sudah tersedia cairan, walaupun cairan itu harus dibuktikan dulu melalui uji laboratorium zat apa yang dipakai itu. Kepala Desa Salamun Nasir tewas setelah disuntik jarum suntik berisi cairan oleh Suhendi yang berprofesi sebagai mantri. Diduga sementara pelaku emosi dan kesal setelah melihat dan menemukan foto-foto korban di ponsel milik istri pelaku. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Diduga akibat remblong, truk tangki milik Pertamina menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Labuan Pandeglang, tepatnya di Desa Cikupa, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Truk yang membawa muatan BBM menabrak 3 minibus dan 2 pengendara bermotor. Selain kendaraan, sebuah warung yang berada di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan. Salah seorang pengemudi minibus yang menjadi korban mengaku terkejut saat sebuah truk Pertamina menghantam kendaraannya dengan kencang dari arah belakang. Ia menduga bahwa truk Pertamina tersebut mengalami remblong. Soalnya tiba-tiba ya, mungkin remblong, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada hantamannya dari belakang. Oh, mobil bapak duluan yang kehantam. Kayaknya seperti itu. Dia mungkin ngambil celah dulu. Saya di belakang saya itu mungkin agak jauh. Makanya dihantam saya dulu supaya itu tabrak yang lain. Menurut Kasat Lantas Polres Pandeglang, peristiwa tabrakan beruntun yang melibatkan truk Pertamina dengan 3 minibus dan 2 kendaraan roda 2 ini terjadi akibat truk Pertamina mengalami remblong. Selain menyebabkan kerusakan pada kendaraan, 2 pengendara roda 2 harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami patah tulang. Kecelakaan di Jalan Pandeglang Labuan antara mobil Pertamina yang mengalami remblong menabrak 4 mobil dan 2 motor. Untuk korban ada 2 orang yang pengendara motor sudah dilarikan ke rumah sakit. Untuk pengendara mobil alhamdulillah semuanya masih selamat. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Pandeglang. Supir truk juga sudah diamankan pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.